Di balik banyak percakapan tentang hubungan dan asmara, ada satu hal yang sering terlewat dari perhatian, yaitu bahwa dinamika ketertarikan tidak selalu bergantung pada hal besar atau ekstrim, melainkan justru pada hal-hal sederhana yang membuat seseorang merasa aman, dihargai, dan dipahami dalam interaksi sehari-hari. Karena pada akhirnya manusia cenderung lebih terhubung secara emosional ketika mereka merasa nyaman menjadi diri sendiri tanpa tekanan untuk berpura-pura atau memenuhi ekspektasi yang berlebihan. Dan dalam konteks ini bukan tentang mencari sosok yang sempurna atau selalu melakukan hal yang spektakuler, tetapi lebih pada bagaimana seseorang hadir secara konsisten, mendengarkan dengan tulus, dan merespons dengan cara yang membuat interaksi terasa ringan namun bermakna. Sehingga perbedaan dalam hubungan seringkali bukan terletak pada strategi rahasia tertentu, melainkan pada kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memproses emosi dan membangun rasa percaya. Dan ketika kamu mulai melihat hubungan dari sudut pandang ini, fokusnya bergeser dari mencoba mengontrol hasil menjadi memahami proses, dari mencari cara untuk mengesankan menjadi cara untuk terhubung secara lebih natural. Dan dari situ kamu akan lebih mudah menyadari bahwa hubungan yang terasa hangat biasanya tumbuh dari komunikasi yang jujur, ritme yang tidak dipaksakan, serta kehadiran yang stabil tanpa harus berlebihan dalam setiap respons. Karena pada akhirnya yang paling berpengaruh bukanlah seberapa banyak trik yang digunakan, tetapi seberapa tulus dan seimbang seseorang bisa hadir dalam interaksi itu sendiri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, coba pikirkan sejenak bahwa cara seseorang membangun hubungan bukanlah tentang asal kota atau latar belakang, melainkan tentang bagaimana mereka belajar memahami diri sendiri dan orang lain dalam setiap interaksi yang terjadi. Karena pada dasarnya hubungan yang sehat tidak berdiri di atas trik atau usaha berlebihan untuk terlihat sempurna, tetapi tumbuh dari kehadiran yang tulus, kesadaran emosional, dan kemampuan membaca situasi tanpa harus memaksakan arah percakapan. Dan ketika seseorang mulai lebih fokus pada kualitas kehadirannya daripada sekadar hasil yang ingin dicapai, maka hubungan secara alami menjadi lebih stabil dan nyaman bagi kedua pihak. Karena tidak ada tekanan yang berlebihan untuk selalu tampil atau selalu benar. Dan dari titik itu kita bisa mulai memahami bahwa hal-hal kecil dalam interaksi sehari-hari seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada gestur besar yang dibuat-buat. Terutama dalam hal membangun rasa aman dan keterhubungan, di mana ketenangan, konsistensi, dan sikap yang tidak memaksa justru menjadi fondasi yang membuat komunikasi terasa lebih natural dan tidak melelahkan. Sehingga yang sebenarnya membuat seseorang menarik bukanlah upaya untuk mengesankan secara berlebihan, tetapi kemampuan untuk tetap autentik, menghargai batasan, dan hadir dengan cara yang membuat orang lain merasa dihargai tanpa harus ditekan untuk merespons dengan cara tertentu. Dalam konteks ini, ketertarikan yang sehat cenderung muncul dari keseimbangan antara rasa ingin tahu dan rasa aman, bukan dari intensitas yang berlebihan atau pendekatan yang terlalu agresif. Karena ketika interaksi terasa ringan, jujur, dan tidak dipaksakan, disitulah ruang untuk koneksi yang lebih dalam bisa terbentuk secara alami tanpa harus dibangun melalui tekanan atau strategi yang rumit. Dari situ, wanita bisa menangkap bahwa pria tersebut percaya diri, tetapi tetap menghormati ruang orang lain. Karena ketertarikan awal seringkali tidak lahir dari apa yang diucapkan secara langsung, melainkan dari bagaimana seseorang hadir dalam interaksi, bagaimana ia membawa dirinya, dan bagaimana ia membuat suasana terasa nyaman tanpa terasa menekan. Lalu setelah aspek bahasa tubuh, cara berbicara juga menjadi bagian penting di mana pria yang mampu menunjukkan ketertarikan dengan cara yang sehat tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan atau membuat orang lain merasa kecil, tetapi justru memilih ungkapan yang lebih observatif, hangat, dan menunjukkan perhatian pada detail. Sehingga pujian yang diberikan tidak terdengar kosong atau sekadar formalitas, melainkan terasa lebih tulus karena berdasarkan pengamatan nyata. Misalnya dengan mengapresiasi usaha atau detail kecil yang mencerminkan kepribadian seseorang, bukan sekadar tampilan luar semata. Dan dalam dinamika ini, humor juga punya peran penting, tetapi bukan humor yang berlebihan atau menyudutkan, melainkan humor yang ringan, cerdas, dan muncul secara natural dalam percakapan sehingga tidak membuat suasana menjadi canggung atau tidak nyaman. Karena pada dasarnya humor yang baik justru memperkuat koneksi tanpa harus menjadikan seseorang sebagai bahan lelucon. Sementara hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk membaca batas dan ritme interaksi. Karena setiap orang memiliki kenyamanan yang berbeda dalam merespon. Pendekatan sehingga memahami kapan harus maju, kapan harus menahan diri, dan kapan harus memberi ruang menjadi bagian dari kedewasaan dalam berkomunikasi.
Dan ketika semua elemen ini berjalan seimbang, ketertarikan tidak terasa dipaksakan, tetapi tumbuh secara alami dari rasa aman, rasa dihargai, dan rasa nyaman dalam interaksi yang pada akhirnya membuat hubungan terasa lebih sehat dan lebih stabil tanpa perlu dibuat rumit atau berlebihan. Yang kedua adalah memberi perhatian tanpa terlihat berlebihan atau dibuat-buat. Karena salah satu kesalahan yang sering terjadi saat pria mendekati wanita adalah mencoba terlalu keras untuk menciptakan kesan yang besar. Seperti melakukan hal-hal yang terlalu dramatis, memberi hadiah yang berlebihan, mengirim pesan panjang yang dipaksakan, atau menciptakan momen yang terasa terlalu disetting dengan harapan semuanya akan langsung membuat wanita tertarik. Padahal dalam banyak kasus yang justru lebih dihargai adalah perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena hal-hal sederhana seperti itu lebih mencerminkan karakter asli seseorang dibanding usaha besar yang hanya muncul sesekali. Dan di sini penting untuk memahami bahwa memberi perhatian bukan berarti harus terlihat sempurna atau selalu melakukan sesuatu yang besar, melainkan menunjukkan ketulusan melalui hal-hal kecil yang alami seperti mengingat detail yang pernah dia ceritakan, hal-hal yang dia suka, atau kebiasaan kecil yang membuatnya nyaman lalu mengekspresikannya secara sederhana tanpa perlu dibuat dramatis. Misalnya ketika kamu mengingat sesuatu yang dia sukai lalu menyebutkannya secara ringan dalam percakapan, itu akan terasa lebih tulus dibanding gestur besar yang terasa dipaksakan. Begitu juga dalam cara merespons. Tidak harus selalu cepat atau panjang, tetapi cukup hadir secara konsisten dan menunjukkan bahwa kamu memperhatikan tanpa tekanan. Karena pesan singkat yang hangat dan relevan seringkali lebih bermakna daripada respons panjang yang terasa dibuat-buat dan yang membuat pendekatan. Seperti ini efektif adalah karena semuanya terasa natural. Tidak berusaha memaksa kesan tertentu sehingga wanita bisa merasakan bahwa perhatian tersebut datang dari ketertarikan yang tulus, bukan dari kebutuhan untuk terlihat menarik. Dan justru dari kesederhanaan inilah rasa nyaman dan koneksi emosional seringkali tumbuh lebih kuat dibanding upaya besar yang tidak konsisten atau terasa berlebihan. Namun pada dasarnya perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten terasa lebih tulus karena tidak dibangun dari tekanan atau kebutuhan untuk mengesankan, melainkan dari kebiasaan untuk benar-benar memperhatikan. Sementara pria yang terlalu berusaha keras seringkali tanpa sadar menunjukkan kegugupan atau kebutuhan akan validasi yang justru bisa membuat suasana terasa tidak nyaman karena seolah ada ekspektasi besar yang harus dibalas dengan hal yang sama. Sedangkan ketika perhatian diberikan secara ringan dan natural tanpa tuntutan respons tertentu, interaksi menjadi lebih bebas dan tidak membebani. Dan di sini peran kehadiran emosional menjadi sangat penting. Karena ketika seseorang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru menyela, dan tidak langsung mengarahkan percakapan ke solusi besar, tetapi cukup hadir dan memberikan respon sederhana yang menunjukkan pemahaman, maka itu seringkali sudah cukup untuk menciptakan rasa dimengerti. Dan bentuk perhatian seperti ini tidak membutuhkan sesuatu yang besar atau rumit, tetapi justru berdampak karena kesederhanaannya. Sehingga pria yang mampu melakukan hal ini terlihat lebih stabil secara emosional, tidak menekan, dan tidak menjadikan hubungan sebagai sesuatu yang harus segera dibuktikan, melainkan sebagai proses yang berjalan secara alami dan dalam banyak kasus. Konsistensi seperti ini jauh lebih membangun kepercayaan dibanding tindakan besar yang hanya sesekali muncul. Karena dari situ terlihat bahwa kepedulian tersebut adalah bagian dari karakter, bukan sekadar usaha sementara untuk mendapatkan hasil tertentu. Sementara dalam aspek lain seperti humor, yang lebih dihargai bukanlah lelucon yang berlebihan atau dipaksakan, tetapi humor yang muncul secara natural, ringan, dan sesuai konteks. Karena humor yang baik tidak menciptakan tekanan untuk tertawa, melainkan membantu mencairkan suasana dan membuat interaksi terasa lebih santai. Dan ketika humor digunakan dengan tenang tanpa berlebihan, itu menunjukkan rasa percaya diri yang tidak bergantung pada reaksi orang lain sehingga suasana menjadi lebih nyaman dan tidak terasa seperti ada upaya untuk memaksa kesan tertentu. Justru dari keseimbangan antara ketenangan, kehadiran yang tulus, dan humor yang natural. Inilah interaksi seringkali terasa lebih menarik dan stabil tanpa perlu dibuat rumit atau berlebihan. Inilah yang membuatnya terasa memikat. Bukan semata-mata karena leluconnya, tetapi karena cara ia bersikap dalam membawakan humor itu, di mana humor yang elegan biasanya muncul secara ringan dan spontan seperti komentar kecil, respons yang tidak berlebihan, atau cara melihat situasi dengan sudut pandang yang santai tanpa perlu dibuat-buat. Misalnya ketika seseorang bercerita tentang hal yang lucu atau memalukan.
Respon sederhana yang disampaikan dengan senyum dan nada ringan sudah cukup untuk menciptakan suasana yang hangat tanpa membuat percakapan terasa tertekan. Dan justru dari kesederhanaan itu, hubungan terasa lebih natural karena tidak ada tuntutan untuk selalu membalas dengan hal yang lebih besar. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa humor yang sehat tidak menjadikan orang lain sebagai bahan candaan yang merendahkan. Karena ketika lelucon menyentuh hal yang sensitif seperti kekurangan atau aspek pribadi seseorang, hal itu justru bisa menciptakan jarak emosional alih-alih kedekatan. Sedangkan humor yang tepat seharusnya mampu mengangkat suasana tanpa menjatuhkan siapapun di dalamnya. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan membaca momen. Karena tidak, setiap situasi membutuhkan humor. Ada waktu untuk bercanda dan ada waktu untuk serius. Dan pria yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks percakapan biasanya terlihat lebih dewasa secara emosional karena ia tidak berusaha memaksakan suasana ringan di setiap kondisi, melainkan tahu kapan harus hadir dengan ketenangan dan perhatian yang lebih dalam. Sehingga keseimbangan ini membuat interaksi terasa lebih stabil, lebih nyaman, dan tidak melelahkan. Dan dari sini humor tidak lagi sekadar alat untuk menghibur, tetapi menjadi jembatan untuk membangun koneksi yang lebih hangat tanpa tekanan. Karena ketika seseorang mampu membuat orang lain tersenyum secara alami tanpa usaha berlebihan, itu menciptakan rasa nyaman yang lebih dalam daripada sekadar tawa sesaat. Dan pada akhirnya yang paling berkesan bukanlah seberapa lucu seseorang, tetapi seberapa tulus dan natural ia membawa dirinya dalam interaksi tersebut. Dan setelah itu barulah masuk ke bagian penting lainnya, yaitu bagaimana cara memberikan pujian yang benar-benar terasa tulus dan spesifik. Karena di banyak kasus pujian seringkali terdengar umum dan tidak memiliki kedalaman emosional yang cukup untuk benar-benar menyentuh orang yang menerimanya. Kata-kata seperti itu memang terdengar positif, tetapi karena terlalu umum, dampaknya seringkali cepat hilang dari ingatan. Karena hal yang terlalu sering didengar biasanya tidak lagi terasa spesial. Dan disinilah perbedaan antara pujian biasa dan pujian yang benar-benar berkesan menjadi penting. Karena pujian yang tulus dan spesifik memiliki bobot emosional yang lebih dalam. Bukan hanya karena kata-katanya, tetapi karena menunjukkan bahwa seseorang benar-benar memperhatikan detail kecil yang sering dilewatkan orang lain. Sehingga bukan sekadar ucapan yang dibuat untuk terdengar baik, melainkan hasil dari observasi yang nyata. Dan ketika seseorang memberikan apresiasi yang lebih personal, misalnya bukan hanya mengomentari penampilan secara umum, tetapi menyoroti hal kecil seperti cara seseorang memadukan gaya, pilihan yang mencerminkan kepribadian, atau usaha yang tidak langsung terlihat, maka itu akan terasa lebih autentik karena menyentuh aspek yang lebih dalam dari sekadar permukaan. Dan hal ini juga menunjukkan dua hal penting secara bersamaan, yaitu adanya perhatian yang nyata dan ketulusan dalam penyampaian. Karena perbedaan antara pujian yang spontan dan pujian yang dibuat-buat biasanya bisa dirasakan dari cara dan konteksnya. Sehingga ketika perhatian tersebut benar-benar berasal dari pengamatan yang jujur, penerima akan merasakan bentuk validasi yang lebih bermakna. Terutama ketika pujian itu tidak hanya berhenti pada fisik, tetapi juga menyentuh karakter, sikap, atau hal-hal kecil dalam keseharian yang mencerminkan kepribadian seseorang. Karena di titik itu, seseorang tidak lagi merasa dilihat hanya dari satu aspek, melainkan sebagai pribadi yang utuh. Dan yang membuatnya semakin kuat adalah cara penyampaiannya yang tidak berlebihan, tidak terus-menerus, dan muncul pada momen yang tepat. Karena pujian yang terlalu sering justru bisa kehilangan maknanya dan terasa tidak natural. Sedangkan satu pujian yang diberikan dengan tenang, spesifik, dan pada waktu yang tepat seringkali jauh lebih membekas dibanding banyak pujian yang bersifat umum. Dan dari sinilah terlihat bahwa yang benar-benar berpengaruh bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana, kapan, dan dengan kesadaran seperti apa hal itu. Disampaikan hal yang membuat pujian spesifik terasa begitu berkesan adalah karena di dalamnya ada rasa dilihat bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara personal. Sehingga ketika seseorang merasa diperhatikan sampai ke tahap kecil yang biasanya tidak disadari orang lain, muncul rasa dihargai yang lebih dalam dan itu bisa menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat. Karena pada titik ini yang dirasakan bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi perhatian yang benar-benar hadir di baliknya. Dan pria yang mampu menangkap detail seperti ini biasanya menunjukkan tingkat kesadaran dan kedewasaan emosional yang lebih stabil. Karena ia tidak hanya fokus pada hal yang terlihat di permukaan, melainkan juga pada hal-hal kecil yang membentuk kepribadian seseorang secara utuh.
Dan dari situ pujian tidak lagi berdiri sendiri sebagai kalimat kosong, tetapi menjadi pintu masuk untuk percakapan yang lebih hidup. Misalnya, setelah memberikan apresiasi yang tulus, percakapan bisa mengalir secara natural ke arah yang lebih dalam melalui pertanyaan sederhana yang menunjukkan ketertarikan yang nyata. Sehingga interaksi terasa dua arah dan tidak satu sisi. Dan inilah yang membuat komunikasi menjadi lebih bermakna karena tidak berhenti pada validasi sesaat, tetapi berkembang menjadi koneksi yang lebih luas. Sementara di sisi lain, hal yang sama pentingnya dalam membangun kedekatan adalah kemampuan untuk benar-benar hadir saat berbicara. Karena di era yang penuh distraksi ini, banyak orang mendengar tetapi tidak benar-benar mendengarkan sehingga percakapan sering terasa dangkal atau tidak tersambung. Padahal wanita sangat peka terhadap kehadiran emosional seperti ini. Mereka bisa merasakan ketika seseorang hanya menjawab secara otomatis tanpa benar-benar terlibat dalam percakapan. Dan sebaliknya, mereka juga bisa merasakan ketika seseorang benar-benar fokus, hadir, dan memperhatikan dengan penuh kesadaran. Dan kehadiran seperti ini tidak berarti hanya sekedar menatap atau mengangguk, tetapi benar-benar meminimalkan distraksi, mengalihkan perhatian dari hal lain, dan masuk sepenuhnya ke dalam percakapan sehingga lawan bicara merasa bahwa dirinya benar-benar didengar dan dihargai bukan hanya sebagai orang yang sedang berbicara, tetapi sebagai individu yang memiliki emosi dan pengalaman yang penting untuk dipahami. Dalam banyak kasus ketika seseorang berbagi perasaan seperti lelah atau tertekan, yang paling dibutuhkan bukanlah solusi cepat, melainkan kehadiran yang mampu memberikan rasa dipahami. Karena respons yang sederhana namun tulus seringkali jauh lebih berarti daripada nasihat yang panjang. Dan dari sinilah hubungan emosional yang lebih dalam biasanya terbentuk bukan dari banyaknya kata, tetapi dari kualitas kehadiran di dalam percakapan itu sendiri. Seringkali hal itu justru lebih bermakna dibandingkan solusi teknis yang panjang. Karena pada akhirnya yang dibutuhkan dalam percakapan emosional bukan sekadar jawaban tetapi rasa. Dipahami dan pria yang mampu hadir penuh saat berbicara biasanya juga memiliki kemampuan untuk membaca emosi di balik kata-kata. Misalnya ketika ada perubahan kecil dalam nada suara, ekspresi wajah, atau cara seseorang bercerita. Pria yang peka tidak mengabaikannya, melainkan menangkapnya sebagai sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dengan lebih lembut. Dan respon seperti ini tidak lahir dari kepura-puraan, tetapi dari ketenangan dan kestabilan emosional yang membuat seseorang tidak terburu-buru bereaksi atau menghakimi. Karena justru dalam kondisi tenang, seseorang memiliki ruang untuk benar-benar mendengarkan tanpa terdistraksi oleh keinginan untuk segera memperbaiki atau menyelesaikan masalah sehingga komunikasi menjadi lebih dalam dan tidak terasa seperti debat atau perbaikan sepihak. Dan di sisi lain, banyak orang tanpa sadar memotong pembicaraan karena ingin cepat memberi solusi. Padahal dalam banyak situasi yang dibutuhkan adalah ruang untuk mengekspresikan diri sampai selesai. Dan ketika seseorang mampu menahan diri, membiarkan lawan bicara menyampaikan seluruh pikirannya, lalu merespons dengan tenang setelahnya, itu mencerminkan kedewasaan emosional yang kuat karena menunjukkan bahwa ia tidak hanya mendengar untuk menjawab, tetapi benar-benar mendengar untuk memahami. Dan dari sini muncul efek yang lebih dalam hubungan, yaitu rasa aman secara emosional di mana seseorang merasa dilihat, didengar, dan diterima tanpa harus menyensor dirinya sendiri. Dan rasa aman inilah yang seringkali menjadi fondasi keterhubungan yang lebih kuat dibanding sekadar kata-kata romantis. Karena kehadiran yang utuh dalam percakapan dapat menciptakan ikatan emosional yang nyata bahkan tanpa perlu diungkapkan secara verbal. Dan dari titik ini komunikasi tidak lagi hanya tentang pertukaran informasi, tetapi menjadi ruang keintiman emosional yang membuat hubungan terasa lebih hidup, lebih tenang, dan lebih stabil. Sementara di sisi lain ada dinamika lain yang juga berperan dalam ketertarikan, yaitu kemampuan untuk menjaga sedikit ruang misteri dalam interaksi. Karena dalam banyak hubungan, terlalu cepat membuka semua hal justru bisa mengurangi rasa penasaran yang secara alami menjadi bagian penting dari ketertarikan jangka panjang. Dan menjaga misteri di sini bukan berarti bersikap tidak jujur atau bermain-main dengan perasaan orang lain, melainkan tentang tidak memberikan semua aspek diri secara instan sehingga masih ada ruang untuk proses mengenal secara bertahap yang pada akhirnya membuat hubungan berkembang dengan ritme yang lebih seimbang dan tidak terburu. Buru ini bukan tentang menghilang tanpa alasan, berpura-pura sibuk, atau sengaja membuat wanita merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Misteri yang sehat sebenarnya adalah seni dalam tidak membuka seluruh dirimu sekaligus memberi ruang bagi seseorang untuk perlahan penasaran menebak, dan akhirnya ingin mengenalmu lebih dalam dari waktu ke waktu.
Ketika seorang pria terlalu mudah dipahami sejak awal, hubungan sering kehilangan daya tariknya terlalu cepat karena tidak ada lagi hal yang bisa dieksplorasi. Sebaliknya, pria yang memiliki kedalaman yang tidak langsung menceritakan segalanya dalam satu percakapan, yang tetap memiliki dunia sendiri, tujuan hidup dan kesibukan yang bermakna justru terlihat jauh lebih menarik. Wanita cenderung merasakan ada lapisan yang belum terbuka, sesuatu yang membuat mereka ingin terus mencari tahu lebih banyak. Dan rasa penasaran inilah yang membangun ketertarikan emosional yang kuat. Menjaga sedikit misteri juga erat kaitannya dengan kemandirian dan kestabilan hidup. Karena wanita lebih tertarik pada pria yang tidak menjadikan hubungan sebagai satu-satunya pusat kehidupannya, tetapi tetap memiliki tujuan pribadi, hobi, pertemanan, dan rutinitas yang membentuk identitasnya sendiri. Saat seorang pria tidak langsung mengorbankan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan perhatian, itu justru menunjukkan bahwa ia memiliki nilai arah hidup dan dunia yang layak dihargai. Hal ini membuatnya terlihat lebih berkarakter dan tidak bergantung secara emosional. Selain itu, unsur misteri juga muncul dari cara seseorang mengatur apa yang ia ungkapkan. Karena tidak semua cerita, pengalaman, atau rencana masa depan harus dibuka sekaligus dalam satu waktu. Dengan membiarkan sebagian hal terungkap secara bertahap, kamu menciptakan alur yang membuat orang lain menantikan kelanjutan dari dirimu. Namun di sisi lain, keseimbangan adalah kunci yang paling penting karena terlalu misterius justru bisa membuat orang lain merasa jauh, bingung, atau bahkan tidak dihargai. Sementara terlalu terbuka sejak awal bisa menghilangkan daya tarik itu sendiri. Maka yang dibutuhkan adalah titik tengah yang tepat. Tunjukkan ketertarikan tanpa menghabiskan seluruh dirimu sekaligus berikan perhatian tanpa kehilangan ritme hidupmu sendiri sehingga ada ruang yang membuat hubungan tetap hidup, berkembang, dan terus menarik dari waktu ke waktu. Ungkapkan perasaanmu, tapi biarkan semuanya mengalir secara alami tanpa tekanan atau dipaksakan. Karena misteri yang sehat juga berkaitan erat dengan ketenangan dan kemampuan mengendalikan diri. Seorang pria yang tidak terburu-buru mencari validasi, yang tidak panik ketika percakapan menjadi lambat, dan tidak tergesa-gesa untuk segera memberi label pada hubungan, justru menunjukkan bahwa ia benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri. Dari rasa nyaman itulah muncul daya tarik yang kuat. Wanita mulai bertanya-tanya apa yang membuat pria ini tetap tenang dalam berbagai situasi, begitu stabil, dan terlihat percaya diri tanpa harus banyak berbicara. Pada akhirnya menjaga sedikit misteri bukan berarti berpura-pura atau memainkan peran tertentu, melainkan membiarkan hubungan berkembang secara perlahan dan alami. Memberi ruang bagi rasa penasaran untuk tumbuh bagi seseorang untuk mengamati, merasakan, dan perlahan memahami siapa dirimu sebenarnya. Karena rasa ingin tahu yang terjaga dengan baik bisa menjadi percikan kecil yang perlahan tumbuh menjadi ketertarikan yang jauh lebih dalam. Dan di titik ini masuk pada rahasia terakhir, kejujuran emosional yang terkontrol. Jika ada satu hal yang benar-benar membedakan pria biasa dengan pria yang sulit dilupakan, itu adalah kemampuan untuk jujur secara emosional dengan cara yang dewasa dan terarah. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan perasaan adalah kelemahan, sementara sebagian lain justru menahan semuanya hingga terlihat dingin dan tidak tersentuh. Ada juga yang terlalu meledak dalam mengekspresikan emosi, hingga membuat hubungan terasa tidak stabil. Padahal kekuatan sebenarnya terletak di keseimbangan itu sendiri. Kejujuran emosional yang tidak berlebihan, tetapi juga tidak tertahan sepenuhnya. Wanita menghargai pria yang mampu mengenali dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan dengan cara yang tenang, stabil, dan penuh kesadaran. Karena cara seperti ini bukan menunjukkan kelemahan, melainkan keberanian dan kedewasaan emosional. Tanda bahwa seorang pria memiliki hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Dia benar-benar mengenali emosinya, memahami setiap respons yang muncul di dalam dirinya, dan mampu menyampaikannya tanpa kehilangan kendali diri. Bagi banyak wanita, hal ini adalah bentuk kedewasaan yang sangat jarang ditemukan. Kejujuran emosional yang terkontrol bukan hanya tentang mengatakan apa yang dirasakan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk saat menyampaikan kebutuhan atau batasan pribadi tanpa menyalahkan pihak lain atau meledakkan emosi. Alih-alih berkata dengan nada menyudutkan seperti, "Kamu bikin aku marah." Pendekatan yang lebih dewasa terdengar seperti, "Aku merasa tidak nyaman ketika hal itu terjadi dan aku ingin kita mencari solusi bersama."
Cara berbicara seperti ini tidak hanya mencerminkan ketenangan, tetapi juga menciptakan ruang yang aman bagi wanita untuk ikut terbuka dan jujur terhadap perasaannya. Pria dengan kematangan emosional seperti ini juga tidak ragu untuk menunjukkan apresiasi sederhana dalam hubungan mereka. Bisa mengatakan, "Aku senang kamu ada," atau "Aku suka cara kamu melihat sesuatu," tanpa merasa itu mengurangi maskulin mereka. Justru dari ketulusan seperti itulah wanita merasakan keaslian. Bukan sekadar kata-kata manis kosong atau usaha tersembunyi untuk mendapatkan sesuatu. Ketika konflik muncul, kejujuran emosional yang stabil membuat pria tidak menghindar atau menghilang. Tidak bereaksi dengan kemarahan yang tidak terkontrol, tetapi memilih untuk tetap berdialog dengan kepala dingin. Mereka tidak mudah defensif, tidak langsung menyalahkan, dan tidak lari dari masalah sehingga tercipta rasa aman yang mendalam dalam hubungan. Wanita pun merasa bahwa apapun situasinya selalu ada ruang untuk berbicara tanpa drama yang berlebihan. Lebih dari itu, kualitas ini juga membangun koneksi emosional yang benar-benar autentik. Karena hubungan yang kuat tidak hanya bertumpu pada ketertarikan fisik atau kesamaan minat, tetapi pada kemampuan dua orang untuk saling berbagi perasaan secara jujur dan sehat. Ketika seorang pria mampu mengekspresikan dirinya tanpa melukai, merendahkan, atau kehilangan kendali, hubungan tersebut terasa memiliki fondasi yang kokoh dan dapat dipercaya. Kejujuran emosional yang terkontrol juga menunjukkan keberanian untuk menjadi rentan, tetapi dengan cara yang bertanggung jawab. Ia tidak menumpahkan semua beban emosional secara sembarangan, namun juga tidak menekan perasaannya hingga menghilang. Keseimbangan inilah yang sangat langka dan justru karena kelangkaannya menjadi begitu memikat. Pada akhirnya, inilah salah satu kualitas yang benar-benar membedakan seorang pria dari kebanyakan lainnya, yaitu kemampuan untuk membuka diri tanpa kehilangan arah dan merasakan emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Pria yang mampu menjaga keseimbangan ini bukan hanya terlihat menarik, tetapi juga menjadi sosok yang dihargai, dipercaya, dan dirindukan secara mendalam. Hubungan yang sehat tidak pernah lahir dari trik, gimmick, atau usaha berlebihan untuk terlihat sempurna. Sebaliknya, hubungan yang benar-benar kuat tumbuh dari kepekaan kesadaran diri.